Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapakku yang setia. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Oh, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu. Bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, kami ada semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami ada hari ini. Berkat kemurahan Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirman buat kami siap dan kami buka hati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang, puji Tuhan, haleluya. Kita tidak melewatkan untuk merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan segala-galanya buat kita. Yunus pasal yang kedua, Yunus pasal yang kedua, ayat 9-10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara dikasih Tuhan, kisah ini adalah kisah bagaimana Yunus maksud saya. Yunus di dalam perut ikan, saudara, ya kan? Tidak mudah, 3 hari ada di dalam perut ikan dalam keadaan hidup. Waktu kita dimakan ikan pasti langsung mati ya, saudara ya. Tetapi Yunus, bagaimana Yunus mengalami mujizat Tuhan. Dia
awalnya memang kesalahan Yunus, saudara, karena Yunus tidak mau mendengarkan Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus pergi ke Tarsis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketidaktaatan mengakibatkan akibat yang luar biasa. Ketidaktaatan ada akibat yang harus dibayar, maksud saya. Dan apa yang terjadi, Yunus harus mengalami dimakan ikan, ya kan? Ayat 17 dari pasal yang pertama saya akan bacakan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kalau anak dari sejak sekolah minggu kita belajar kisah ini, cerita ini, biasanya kita seringkali jawabnya Yunus dimakan ikan paus gitu kan ya. Tetapi firman Tuhan tidak berkata ikan apakah namanya, yang pasti ikan besar. Tapi kalau hari-hari ini kita tahu ikan yang paling besar, ya yang kita kenal adalah ikan paus, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus sadar bahwa Yunus salah. Yunus sadar bahwa Yunus melakukan ketidaktaatan. Yunus melakukan kesalahan, sehingga waktu dia ada di dalam perut ikan, dalam keadaan hidup, dalam keadaan dia masih bisa bernafas, akhirnya Yunus mengucapkan doa ucapan syukur. Seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap bersyukur. Dan ayat yang ke-9 ini dengan jelas dikatakan, tetapi aku dari ayat yang pertama dia banyak memberikan keluhan, mengungkapkan keluhannya, mengungkapkan perasaannya waktu jiwa letih lesu, waktu apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi di ayat yang terakhir dia tutup ucapan syukurnya di dalam kondisi mencekam. Saya percaya saat itu mungkin mengkhawatirkan karena ada di dalam perut ikan. Tetapi ayat yang ke-9, ketika Yunus selesai mengucapkan keluh kesahnya dalam kesusahan, bahkan dari tengah-tengah dunia orang mati, dia berteriak, dia ada dalam keadaan hampir mati, di tengah-tengah dunia orang mati, antara mati dan hidup saat itu. Tetapi doanya dia tutup dengan ucapan syukur. Nah saudara, kalau kita bicara tentang ucapan syukur, kalau kita dalam keadaan baik, sehat, keadaan baik-baik saja, gaji lancar, bonus banyak gitu ya kan, semua berjalan normal, itu mudah. Tidak sulit untuk bersyukur waktu keadaan baik-baik. Tetapi waktu keadaan tidak baik, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Karena lebih banyak kita mikirin masalah kita, lebih cepat mengeluarkan ocehan kita, persungutan kita, dan lain-lain ketika keadaan tidak baik. Tetapi ada juga peristiwa begini. Waktu keadaan baik, dia bersyukur. Keadaan tidak baik juga dia bisa cari Tuhan. Tapi waktu diberkati luar biasa, dia malah lupa Tuhan, saudara. Dia malah lupa ibadah, dia lupa melayani Tuhan. Dia terpesona dengan berkat Tuhan yang begitu besar, sehingga dia malah meninggalkan Tuhan. Nah biarlah kita tidak menjadi orang-orang golongan seperti ini, saudara ya. Nah salah satu persoalan hari-hari ini adalah banyak orang yang tidak tahu diri. Dia waktu susah dia berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan pulihkan ekonomi saya, Tuhan berkati keluarga saya. Tetapi waktu dia sudah diberkati, waktu mujizat sudah dialami, dia malah lupa. Dia nggak tahu diri. Nah, ini orang yang disebut lupa diri, saudara. Dia lupa bahwa ada peristiwa sebelumnya yang Tuhan izinkan dia ada di masa terpuruk, tetapi Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan berkati. Tetapi waktu Tuhan berkati, dia malah lupa diri, lupa untuk bersyukur, dia lupa untuk kembali kepada Tuhan. Nah, waktu mulai sukses, makin diberkati, makin berhasil, malah jadi orang sombong, malah jadi orang angkuh. Dia nggak mau ke gereja, dia nggak mau pelayanan. Apa ya pelayanannya? Nah, hari ini saya percaya anak-anak Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, waktu dia susah, waktu Tuhan izinkan masalah, dia tetap setia. Tetapi juga waktu berkat Tuhan datang berlimpah-limpah dalam hidup kita, kita dikasih jadwal apapun, kita siap, ya kan? Seperti pahlawan, kita baru saja memperingati kemerdekaan. Kita siap, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Apapun harga yang harus saya bayar, berapapun harga yang harus saya bayar. Nah ini dia, biarlah kita sadar bahwa keberhasilan, kesuksesan, berkat itu datangnya dari Tuhan. Sekalipun dengan kekuatan sendiri, saudara bilang, saya dari saya kok, saya usaha saya kok, kepintaran saya. Ingat, kalau engkau merasa
hasil jeripayamu sendiri, itu tidak akan berlangsung lama. Itu akan sementara engkau nikmati. Tetapi waktu kita sadar berkat saya datangnya dari Tuhan, saya berhasil karena anugerah Tuhan, maka engkau akan menikmati setiap hari perjalanan hidup bersama Tuhan. Hari ini kita mau belajar, saudara. Hal-hal apakah yang waktu kita bersyukur, hal-hal luar biasa yang akan kita nikmati waktu kita bersyukur. Dengan kita bersyukur, yang pertama berkat apa? Hati kita jadi tentram. Kita bersyukur, hati kita tuh kayaknya enak aja. Hati kita kayaknya tentram, damai, tenang, saudara. Nah, makin kita mengeluh, makin kita bersungut-sungut, makin kita nggak bisa bersyukur, makin kita bertindak dengan kekuatan kita, makin kita lakukan apapun seenak kita. Tetapi waktu kita ingat, masalah boleh ada, persoalan banyak kita alami setiap hari, tetapi hati saya mau limpah dengan ucapan syukur. Waktu masalah datang dan kau bisa bilang, terima kasih Tuhan untuk masalahku, terima kasih Tuhan untuk persoalanku, terima kasih untuk gelombang badai dalam hidupku, maka hati kita akan tentram. Amin, saudara. Yang mau hatinya tentram, yang mau bersyukur, katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang akan terjadi waktu kita mengucap syukur? Yang pertama, hati kita akan tentram, hati kita damai, hati kita tenang. Yang kedua, kalau kita bersyukur ternyata mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Jadi yang kedua, keputusan yang kita ambil akan menghasilkan keputusan yang baik. Waktu kita bersyukur, kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Kita bisa berpikir jernih, kita bisa berpikir tenang. Nah, ini dia. Makanya selalu Tuhan ingatkan, ayo bersyukur, ayo bersyukur. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala situasi. Maka itu akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Keputusan yang kita ambil tentu akan menjadi keputusan yang terbaik. Kalau kita bersungut-sungut, kita ngomel sana sini, bak gitu ya, semua orang kita salahkan. Waktu kita diperhadapkan pada keputusan, saya percaya keputusan yang kita ambil akan salah, keputusan yang kita ambil akan kacau. Tetapi waktu kita bersyukur, hati kita tenang, maka keputusan yang kita ambil juga menjadi keputusan yang terbaik. Yang ketiga, saudara, apa yang akan terjadi waktu kita bersyukur? Hati kita akan tentram, keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang bijaksana. Yang ketiga yang terjadi adalah mulut kita mengeluarkan kata-kata berkat. Mulut kita memberkati, saudara. Waktu kita bersyukur, mulut kita nggak akan negatif, mulut kita akan memberkati orang. Kita akan menjadi berkat lewat mulut kita, yang kita ucapkan hal-hal baik. Tetapi waktu kita nggak bersyukur, mulut kita penuh dengan persungutan, sumpah serapah, kutuk, ngomel, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi waktu hati kita bersyukur, hati kita tenang, hati kita tentram, kemudian keputusan kita keputusan yang bijaksana, dan mulut kita memberkati. Nah, saudara, dari tiga hal ini kita belajar. Ada hal terakhir yang menjadi bonus waktu kita hidup dengan ucapan syukur. Saudara mau ambil ini? Yaitu apa? Hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Ini yang keempat. Hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Kita berjalan dalam janji Tuhan setiap hari. Jadi paket lengkap ini kita dapatkan waktu hidup kita setiap hari penuh dengan ucapan syukur. Yang mau bersyukur katakan yes. Haleluya. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukur dalam segala hal. Mau gajian belum terima, ya kan, di Dev ini kan, kalau gaji-gaji telat, bersyukur Dev. Dengan Ibu Yunita repot dengan 2 anak di rumah, bersyukur. Bilang sama anak-anak yang mungkin hari-hari ini merepotkan, nah aku bersyukur Tuhan kirim malaikat dalam rumah tanggaku. Mungkin engkau yang sedang bergumul dengan ekonomi, dengan keluarga, jangan ngomel dulu dan bilang, Tuhan terima kasih untuk keluarga yang luar biasa. Terima kasih buat suamiku yang walaupun keras kepala. Suami-suami juga berdoa, terima kasih buat istriku yang walaupun bawel yang luar biasa. Terima kasih buat cucuku nih ya. Oma Debbie udah punya cucu kan ya. Walaupun mungkin aktifnya luar biasa, tetapi bersyukur buat segala hal. Ibu Okta bersyukur dalam semua hal yang Tuhan berikan. Hati kita tentram, keputusan yang kita ambil akan bijaksana, mulut kita memberkati, dan yang terakhir, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita semakin semangat melayani Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan kembali untuk hidup
selalu dengan ucapan syukur. Karena ketika kami hidup dengan ucapan syukur, seperti Yunus, dia bersyukur di dalam perut ikan. Dikatakan apa? Aku akan mempersembahkan korban dengan ucapan syukur. Aku akan membayar nasarku. Artinya di tengah masalah tantangan berat saat itu, Yunus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga Bapak mau mengambil keputusan untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur ada banyak berkat yang akan kami dapatkan. Hati kami tentram, hati kami tenang. Keputusan yang kami ambil menjadi bijaksana. Mulut kami memberkati dan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.